Jadi kita masuk pada subtema 3. Ya, jadi masih tema 45, buku tematikmu di 45, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang sikap kepahlawanan. Jadi subtema ini kita akan membahas bagaimana sikap kepahlawanan. Tadi salah satu yang sudah dibahas Bu Rosa, ya kan? Tadi kamu ada pembelajaran agama. Itu tentang sikap seorang pemimpin. Salah satu yang dimiliki oleh seorang pahlawan adalah sikap pemimpin. Ya, sikap pemimpin yang baik ya seperti apalah tadi sudah kamu ungkapkan bermacam-macam tadi. Oh saya senang Bu, saya memilih Musa karena saya memilih. Oh ada yang memilih ayahnya, tapi nggak bisa menjelaskan. Padahal kalau kita memilih, jadi contoh ibu memilih tokoh pemimpin yang baik adalah contoh pemimpin. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang baik, ya. Ibu memilih karena apa? Karena sekali waktu dia bisa keras ketika orang berjualan di bait Allah, ya kan? Nggak boleh, ya. Itu nggak boleh karena ada bersikap tegas, ya. Kemudian sekali waktu dia bisa berbuat begitu baiknya ketika ada orang yang harus ditolong. Kemudian dia mendengarkan muridnya ketika murid-muridnya berbicara dan meminta solusi bagaimana. Ya, kemudian ketika kan, iya kan ketika aduh nggak dapat ikan nih guru gimana caranya. Kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, tadi kalian pun juga sudah mengungkapkan hal itu. Nah, mari kita melihat sikap pahlawan yang lain. Seperti apa sih? Kita akan bertepuk tangan bersama. Apa saja sikap-sikap pahlawan. Nih, mari kita lihat. Jadi, kita akan tepuk sikap pahlawan caranya ya. Prok, 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 rela berkorban. Prok, 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 pantang menyerah. Prok, 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 tekun berjuang. Prok, 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 penuh keberanian. Prok, 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 bela yang benar. Prok, 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 pahlawanku. Yes, 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 hebat, hebat. Hebat, bisa nggak? Bisa. Ayo kita terus sambil kita regangkan tangan. Tadi kan kamu udah 3 jam pelajaran duduk nggak bergerak tangannya. Kita gerakkan ya, bersama-sama ya. 1 ya. Ya, siap-siap semuanya tepuk biar dibuka itunya. Oke Bu, aku Siap, tepuk sikap pahlawan. pantang menyerah, berjuang, penuh keberanian, bela yang benar, pahlawan. Yes, 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 hebat. Oke, sekarang sendiri ibu menyebutkan tepuk sikap pahlawan, kamu yang tepuk, ya. Tepuk sikap pahlawan. Rela berkorban, pantang menyerah, akan berjuang, penuh keberanian, bela yang benar, pahlawanku, yes, hebat. Jadi kalau hebat pakai jempol 2, hebat, hebat, hebat. Sekali lagi, tepuk sikap pahlawan, meriah. Prok, 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 rela berkorban, pantang menyerah, tekun berjuang, penuh keberanian, bela yang benar, Pahlawanku, yes, hebat. Iya, bener nggak pahlawan itu rela berkorban? Yes. Betul. Pantang menyerah. Kalau pantang menyerah betul tidak? Betul. Tekun berjuang. Iya. Penuh keberanian. Betul. Bela yang benar. Betul. Nah, coba anak-anak sudah pernah memiliki sikap melakukan sikap rela berkorban belum?
Belum. Belum? Coba siapa yang pernah rela berkorban? Ibu pernah. Ibu rela berkorban harus memberikan memberikan kesabaran Bu Yuni untuk menunggu Kak. Itu termasuk rela berkorban loh. Coba kalau nggak rela berkorban, Ibu nggak nungguin yang anak-anak terlambat. Ibu nggak nungguin anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, setiap hari harus buka GCR karena telat terus. Itu kalau nggak mengorbankan waktu Bu Yuni untuk setiap saat buka GCR, itu contoh salah satunya. Siapa yang bisa rela berkorban tuh yang seperti apa? Vene, mau menceritakan? Vene, pernah? Atau salah satu lah pilih antara rela berkorban, pantang menyerah. Saya pernah melakukan. Baik. Alura, yuk tunjuk tangan, Bu. Saya Alura, silakan Alura. Ya, Bu. Saya pernah pas lagi main-main di sekolah sama teman, tiba-tiba teman saya mau jatuh. Terus akhirnya pas saya ngeliat teman saya jatuh, akhirnya saya tarik tangannya dan akhirnya saya yang jatuh. Oke, akhirnya kamu yang jatuh ya. Jadi kamu rela berkorban untuk membantu teman ya. Baik, siapa lagi yang bisa? Saya Bu, tapi bukan rela berkorban. Oke, yang lain boleh yang ada di sini. Boleh Alan, silakan Alan. Kalau aku pernah pantang menyerah, biasanya itu waktu kalau internetnya lagi nggak bagus, jadi berjuang masuk Zoom dan nggak pantang menyerah. Pantang menyerah dicoba terus ya Alan ya. Itu pantang menyerah, keren. Siapa lagi? Terima kasih. Saya, Bu. Alan. Siapa lagi? Saya pantang menyerah. Ya, siapa? Gavin, silakan Gavin. Yuk, pantang menyerahnya gimana Gavin? Saya juga. Iya, Bu. Kadang kalau pas belajar kan internet ini karena kita itu kan belajarnya daring ya anak-anak. Jadi internetnya turun naik tadi Bu ini juga down 3 kali. Ya, sampai Ibu pindah-pindah. Di sekolah ini kan dipasang banyak sudah di beberapa tempat. Jadi lantai 1 ada, lantai 2 ada, di TU ada, di komputer ada. Jadi ada, tetapi karena yang memakai juga banyak kan ya. Ini juga turun naik kadang-kadang juga dari providernya sendiri, jaringannya memang lagi lemot. Ada lagi satu lagi yang mau membagikan pengalamannya dari sikap pahlawan yang Saya, Bu. Siapa? Saya Kevin. Oke, Kevin, silakan Kevin. Saya pantang menyerah karena waktu itu saya pernah dibully lah sama anak orang, tapi saya nggak bisa lari, tapi saya tetap melawan, Bu. Jadi pantang menyerah ya? Iya, tetap nggak bisa melawan, tapi tetap nggak bisa lari juga, tapi pantang menyerah nggak, walaupun nggak bisa melawan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu keren banget ya, keren. Coba sekarang, apakah ada yang bisa mengungkapkan pengalaman tekun berjuang? Sebenarnya tekun berjuang dan pantang menyerah hampir sama, tapi tentu kalau berjuang kan ada sesuatu yang diperjuangkan. Contoh, aku ingin mencapai sesuatu, ya. Mencapai sesuatu nggak bisa itu dengan pantang menyerah sehingga itu menjadi tekun berjuang. Atau siapa yang punya penuh keberanian? Jadi kadang-kadang kalau kita disuruh maju, ya kan? Contoh nih, ayo kamu ngomong, nggak berani ngomong. Itu termasuk tidak berani ya, tidak memiliki penuh keberanian. Nah ini contoh barusan Alan, Alura, Kevin ini penuh keberanian. Ketika ibu meminta kamu, ini sikap pahlawan loh nak. Berani untuk mengungkapkan pendapat, itu juga sikap pahlawan. Nah, kalau kamu sudah mulai berani, kamu juga memiliki sikap pahlawan itu. Siapa yang bisa bela yang benar, contoh. Jadi nggak boleh karena aku temanku, oh dia temanku, maka aku belain dia. Tapi kalau bukan temanku, ya nggak usah. Jadi nggak adil, ya bela yang benar itu ya adil. Jadi yang salah dikatakan salah, seperti Bu Yuni, berani baru hari ini Ibu tegur Manuel. Karena Ibu ingin menunjukkan sikap pahlawan, berani menegur mana yang salah, mana yang benar. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Atau ada yang masih mau berbagi pengalaman? Saya, Bu, pernah. Saya pernah tekun berjuang, Bu. Ya. Vene juga. Vene, baik. Vene, silakan Vene. Aku kan dulu nggak bisa Inggris sama Mandarin, tetapi aku tetap belajar sampai akhirnya aku udah bisa. Keren. Tekun berjuang sampai akhirnya sekarang bisa. Oke, baik. Ada lagi? Aku punya. Keren. Aku ada lagi, baik. Kita akan tepuk jempol untuk teman-teman yang sudah
penuh keberanian menyampaikan pendapatnya. Untuk Aku semua punya, deh, untuk yang belum mungkin karena saat ini belum memiliki keberanian, tapi kita akan tepuk jempol untuk Bu, Ibu, Aluna, nah Alan, Kevin, sekarang dan ini, Vini. teman-teman yang udah Kenapa, ngasih Aluna? tahu, Alura, sekarang teman-teman ini yang udah Ayo, ngasih Aluna tahu, dibiasakan kalau mau bicara angkat tangan sehingga tidak tabrakan sama Bu Yuni. Ketika Ibu bicara, iya, Ibu bicara didengarkan dulu. Kita akan tepuk jempol dulu ya Nana untuk Alura, untuk Alan, untuk Kevin dan Vini. saya juga punya pengalaman, Bu. Jempol, 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 jempol. Kalian hebat ya. Oke, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Kalian hebat. Baik, ini tadi adalah sikap-sikap pahlawan yang sering juga sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, tetapi tentu ringan dan beratnya berbeda ya. Ya, ringan dan beratnya berbeda. Nah, anak-anak, kita tadi sudah menyebutkan beberapa sikap pahlawan. Nah, tujuan kita biar tahu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membuat peta pikiran, menggali informasi dari teks bacaan untuk memahami sikap pahlawan kita. Ya, gimana sih? Apa sih yang sudah dilakukan oleh pahlawan kita? Mengapa pahlawan-pahlawan itu disebut pahlawan nasional? Apa sikap pahlawan apa? Jasanya apa? Apa yang sudah dilakukan untuk negara Indonesia? Itu contohnya. Yang kedua, menjelaskan contoh sikap pahlawan sesuai sila Pancasila. Yang ketiga, melakukan percobaan cermin, cekung, dan cembung. Jadi nanti Ibu akan setelkan percobaan ya. Jujur Ibu. Nanti kita buat, Bu. Ya nanti. Artinya kalau yang bisa dilakukan seperti biasanya kita kan kadang praktek langsung Ibu tungguin. Tapi kalau memakai pisau, memakai gunting kan Ibu tidak bisa melihat, mengawasi. Bu Yuni nggak tahu kamu di rumah diawasi atau tidak kan. Jadi kita akan Masih, Bu, banyak orangnya. Ya, makanya kita akan nonton saja. Ya, yang terakhir kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita memperhatikan tinggi rendahnya nada. Baik, kita lanjutkan. saya nggak ada yang awasi, Bu. Perhatikan gambar ini, nak. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui sikap pahlawan. Nah, ini kalau kamu bisa menjawab ini juga kamu mungkin, nih ada seorang teman sedang menangis. Ia tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, sikap pahlawan yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Coba. Hatinya. Saya siapa? Dibiasakan tunjuk jari siapa yang bisa. Sikap pahlawan seperti apa sih? Kita lihat seorang teman sedang menangis nih. Saya Bu Alan. Alan, Saya Bu Fabio. yang lain ini Alan. Alan boleh Alan silakan. Apaan sih? Alan silakan. Yang dapat kita lakukan adalah menghiburnya supaya tidak menangis. Pinter. Kita datangi dan kita menghiburnya. Ada jawaban lain? Pene, silakan. Semangatinya. Menyemangatinya, pintar. Seorang teman sedang menangis, ia tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, kita datang, menghibur, menyemangati. Ada lagi? Joseph, mau jawab? Ngobrol sama siapa? Ayo, Joseph. Hibur, Bu. Apa? Kalau kamu lihat seorang teman menangis, Joseph, kemudian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, apa yang kamu lakukan, Jos? Menghibur dan membantunya, Bu. Menghibur dan membantunya. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang yang kedua, ada seorang anak menangis di depan pertokoan. Ia terlepas dari pengawasan ibunya karena asik melihat mainan. Nih ibunya juga nggak lihat. Ini sering terjadi ibunya zaman sekarang sibuk main handphone. Ya, Saya Bu, ya, tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar. Rael, silakan Rael. Iya Rael, apa yang kamu lakukan Rael? Kenapa? Dan menghiburnya. Hanya menghibur? Dan menghibur. Menghiburnya, oke baik. Siapa lagi? Dua, Bu Kristal. Laura, oke. Alura Kristal, silakan. Apa? Menghiburnya dan membantunya mencarikan orang Oh, tuanya. pintar menghiburnya dan mencari orang tuanya. Terus, wah, ada lagi? Gavin. Menjaganya sambil menunggu datang kembali. Kenapa? Menghibur dan
Menghibur kemudian bisa kalau ke toko mainan biasanya ada satpam ya nak ya. Kamu bisa lapor ke satpam, ya tidak? Atau ke bagian informasi di mall. Oke, baik. Baiklah, anak-anak yang terkasih itu yang dapat kita lakukan. Sekarang mari kita lihat di buku tematik halaman 109. Ambil penggaris merah, ambil spidol sekalian biar kamu bisa garisin. Sudah disiapkan penggaris atau stabilo? Sudah. Ya, baik. Indonesia mempunyai banyak tokoh dan pahlawan di garis bawah yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sudah? Apa Bu tadi Bu? Ulangi, di garis. Indonesia mempunyai banyak tokoh dan pahlawan yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang di garis lagi. Perjuangan pahlawan sudah ada sejak raja-raja. Perjuangan pahlawan sudah ada sejak raja-raja. Mereka rela berkorban harta dan benda. Ya? Kita buka halaman 110. Apa sih yang disebut dengan pahlawan bangsa? Nah, pahlawan adalah seseorang yang rela berkorban dan berjuang untuk pahlawan negara. itu mengapa dikatakan pahlawan? Mari kita buka. Seorang pahlawan apabila berjuang adalah dan seseorang berjasa yang rela untuk negara. berkorban. Pintar di garis bawah. Ia melakukan apa tadi? Seperti tepuknya tadi, keberanian. Iya, melakukan keberanian, kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Nah, selain keberanian tadi juga apa? Perjuangan. Nah, perjuangan. Silakan di garis bawah. Keberanian, kebanggaan, perjuangan. Untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan berjuang untuk diri sendiri dikatakan pahlawan itu, tetapi berjuang untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau kamu baru jadi pahlawan untuk diri sendiri, ya pahlawan untuk diri sendiri. Tapi kalau pahlawan, bagaimana disebut pahlawan secara umum? Ya orang yang sudah bisa berjuang untuk kepentingan orang banyak. Maka kemarin kita sudah belajar pahlawan Adiwiyata, pahlawan Kalpataru, gitu kan? Karena dia berjuang untuk lingkungan hidup. Nah, itu kan untuk kepentingan bersama, bukan untuk diri sendiri. Sudah selesai? Jadi zaman dulu kalau pahlawan kan ngangkat senjata, anak-anak. Tapi kalau zaman sekarang tidak harus mengangkat senjata, tetapi bisa mengorbankan apa tadi? Harta dan benda. Ya. Iya, bisa mengorbankan sikap kita, keegoisan kita, kesombongan kita. Kalau dulu kan ya mengorbankan harta, ya jiwa, ya raga, jadi nyawa untuk perjuangan pada zaman dulu itu mereka benar-benar berjuang seluruh hidupnya. Ya, bukan hanya harta benda, tapi bahwa nyawanya sendiri dia korbankan untuk berjuang demi bangsa dan negara. Nah, sekarang ini kita yang penerusnya ini hanya menikmati kebebasan saja. Kita sudah merdeka, kita kan lahir setelah merdeka. Maka kita tinggal menikmati. Nah, bagaimana caranya? Menikmati itu dengan tetap mempertahankan dan menjaga kemerdekaan. Jangan sampai kita dijajah lagi. Kita sudah bebas untuk memperoleh pendidikan. Pada zaman dulu, nggak boleh, nak. Tidak semua orang bisa belajar dulu. Nggak semua orang bisa sekolah. Papanya Bu ini suka cerita. Jadi maka orang dulu banyak yang nggak sekolah. Yang sekolah hanya mungkin 1-2. Bersyukurlah kita sekarang ini begitu mudah menentukan cita-cita kita. Adanya itu 2 ya, Bu. Pada zaman Ibu Kartini pun ada anak perempuan yang nggak sekolah. Iya, Pak. Iya itu pada zaman Ibu Iya, Kartini Bu, kan termasuk kata orang tua aku emansipasi. zaman dulu Banyak kebanyakan yang sekolah banyak yang orang tidak cowok sekolah. doang. Nah,
Karena hal itu, tolong di paragraf keempat ada teks bacaan paragraf keempat. Informasi yang kita dapat yaitu apa? Kita dapat menikmati kebebasan, menentukan cita-cita, memperoleh pendidikan dan kehidupan yang lebih baik karena siapa? Jasa para siapa? Pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Iya, karena jasa para pahlawan. Maka kita wajib apa? Berterima kasih dan bersyukur. Kita wajib bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada pahlawan yang sudah berjuang sehingga kita ini begitu bebas memperoleh pendidikan di mana yang kita suka. Ya kan? Syukur Kita udah gak ada beroleh lagi yang menjajah. bebas mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau zaman dulu orang benar-benar harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Baik. Darren Inggris belum maafkan kita atau masih udah maafkan? Kenapa? Inggris sekarang masih emang Ya, Inggris sudah, kita kan udah merdeka, nggak ada yang menjajah kita. Belanda, Inggris, Amerika dulu, Jepang menjajah kita. Sekarang kita udah merdeka, nggak dijajah lagi. nanti kalau Sudah damai, sudah baikan. Negara maju. Bu, dulu kan ada Iya. penjajah kan dari Belanda. Sekarang Ya, saya kita teman sudah sama terbaik orang keempat Belanda. di seluruh dunia loh, keren kan? Nanti emang Belanda Yosef masih ada, Bu? apa? Belanda Yosef masih ada. Yo, kalau bangsa Inggris ya tetap ada, mereka ada kembali ke negaranya masing-masing, tetapi bahwa sudah nggak menjajah Indonesia lagi. Kita ini sudah merdeka sejak kapan kita merdeka? 17 Agustus 1945. 1945. Banyak ya, peperangan masih banyak, tetapi tetap bertahan orang sudah merdeka. Maka ada pahlawan kemerdekaan, ada pahlawan yang nasional, ya, ada pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan, ada yang berjuang sebelum kemerdekaan. Itu para pahlawan yang perlu kita teladani, luar biasa. Mereka nggak peduli, yang penting Indonesia merdeka. Baik, mari kita isi di halaman 111. Ya. Siapakah yang disebut pahlawan tadi? Yang Pahlawan adalah seseorang yang rela berkorban dan berjuang negara. Iya, seseorang yang, silakan ditulis, seseorang yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Koma, orang yang berkorban untuk kepentingan apa tadi? Orang banyak. Iya, pahlawan adalah orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua, apa yang dikorbankan oleh para pahlawan bangsa tadi? Pahlawan yang rela berkorban dan mengorbankan nyawanya. Oh, mengorbankan apa saja tadi? Ibu Yunita sebutkan harta, jiwa, ya kan? Harta, jiwa, Mengorbankan dan nyawanya. raga. Iya, jiwa dan raga pokoknya. Harta, jiwa, dan raga itu dia korbankan. Itu para pahlawan kita. Nah, anak-anak, tadi kan udah dijelasin yang pahlawan kemerdekaan. Bagaimana cara pahlawan berjuang dalam merebut kemerdekaan tadi? Yang di atas, paling paragraf 1. Penjajahan dengan gagah. Informasi yang kamu dapat pada paragraf 1. Bagaimana para pahlawan berjuang dalam merebut kemerdekaan. Selalu berjuang dalam melawan penjajahan dengan gagah. Melakukan kemerdekaan dan kemerdekaan. Pintar. Jadi Yuni, ya. udah waktu istirahat. Iya, sudah waktu istirahat, Bu. 9.20. Sedikit lagi Ada sayang. dikit lagi. Oke, kan cuma nomor 2, nomor lagi. Sikap apa yang dimiliki para pahlawan bangsa tadi, tepuknya tadi? Apa Rela saja? berkorban. Rela berkorban. Mengorbankan harta, jiwa, dan Yuk, naga. baik, angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan secara lengkap sikap-sikap yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa? Alvin, nggak dengar suara mau apa saja, Alvin? Rela berkorban. Rela berkorban. Tidak. Apa tadi? Tekun? Jamnya waktu Tekun berjuang. Silakan tulis. Rela berkorban. Terus apa lagi? Semangat. Tekun berjuang. Terus apa lagi? Menyerah. Pantang menyerah. Pintar. Apa lagi? Saya mau nyoba. Rela yang benar. Ini waktunya istirahat, Bu. Rela
membela yang benar. Membela yang benar. Satu lagi kan cuma 5. Satu lagi, pantang Tentang Tentang menyerah. pantang menyerah. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akan lanjutkan nanti setelah istirahat. Sekarang Tambahan semenit ya, Bu? kenapa? 25 menit. Kita akan masuk pukul 10.45. Baik, mari kita istirahat dulu. Nanti akan kita lanjutkan. 10.45. Terima kasih untuk pembelajarannya. 10.45, Bu. Oh 10.45, 9.45. Lama banget itu. 9.45 ya. Baik, siapa yang pimpin doa, Nak? 1 jam. Yuk, siapa pimpin doa? Sergio, Bu. Siapa pimpin doa? Tadi udah sampai Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ini kok tutup kamera semua. Nggak istirahat kalau nggak buka kamera. Bu, lewat 2 menit. Ayo buka kamera, tetapi harus istirahat tapi harus buka kamera. Buka kamera dulu. Sergio, ayo mari teman-teman kita. Oh, tapi Sergi kemarin aja udah sampai Kevin, Bu. Oh kemarin, tapi kan karena Kevin kan menggantikan Sergio. Kemarin Sergio enggak. Jadi sekarang Sergio dulu. Baik, mari Sergio, ajak teman-teman berdoa. Teman, mari kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Fransiskus dan Ibu Magdalena Diamond, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. ini istirahatnya ketelatan 2 menit. 45. Bang, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa daripada cuma Ya. berantakan. Ditutup apa-apa, daripada kameranya. istirahat. Kalian gunakan waktu istirahat dengan baik untuk makan dan minum. Iya nih. Istirahat, Tuhan berkati.